Nah, pada saat ini kita akan membuat sebuah baliho, tutorial cara membuat baliho. Nah, untuk pertama itu kita ke file terus new. Nah, kita ganti namanya menjadi baliho. Kemudian untuk ketebalan dan tingginya itu 300 cm kali 100 cm ya. Dan resolusi 300. Kita pakai ukurannya secara ukuran yang asli untuk balihonya. Nah, kira-kira begini. Kita Ctrl O, lalu kita akan membuat latar belakang dulu. Di sini saya sudah menyediakannya. Saya pakai yang pertama itu bendera, langsung ditarik saja. Ctrl T, kemudian dibesarkan, disesuaikan dengan ukuran baliho. Kemudian kita ganti namanya layer untuk bendera, biar nanti tidak teracak untuk layarnya. Nah, kemudian kita ambil foto Pak Insinyur Soekarno. Kita pakai magic eraser, hilangkan latar belakang. Nah, teman-teman, untuk baliho ini saya akan buat baliho memperingati hari 17 Agustus ya, karena sudah sebentar lagi sudah 17 Agustus. Kita hapus. Nah, di sini kita bisa sesuaikan di option untuk ukuran penghapusnya. Itu saya hapus sedikit gambarnya yang tidak diperlukan. Nah, kita tarik, pindahkan, kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan balihonya. Kira-kira begini. Kita ganti namanya. Kita Ctrl O, kemudian kita ambil bendera ini. Nah, ini kita tidak bisa melakukan seleksi ya menggunakan magic eraser, karena banyak warna putih yang ada di bendera bisa terangkat. Coba kita, nah seperti ini kira-kira ya. Kalau misalnya kita menggunakan magic eraser ya. Jadi di sini saya menggunakan quick selection saja. Nah, saya seleksi dulu benderanya. Nah, kemudian kita pindahkan. Nah, ini terangkat semua kan. Kita pindahkan ke samping. Kita Ctrl T dulu. Disesuaikan. Nah, kira-kira begini. Kita sesuaikan. Nah, nanti kita akan hilangkan bendera yang ada di depan itu, kita akan hapus. Kita pilih layer bendera, kemudian kita buat lapisannya. Nah, kita ke brush tool, kemudian atur ukuran sesuai dengan ininya, di ukuran kuasnya. Nah, mungkin ukurannya seperti ini. Kita hapus ya di bagian depan. Kita hapus di bagian batas dari bendera.
benderanya. Mungkin dibesarkan lagi sedikit. Kira-kira begini ya. Kita besarkan lagi untuk gambarnya. Kita ganti juga namanya, jangan lupa kita berhenti. Nah, dan untuk berikutnya itu kita akan tarik sedikit ini. Nah, kita atur kapasitasnya itu yang ada di sebelah kanan, yang di tulisan capacity kita turunin sedikit. Iya. Nah, kita Ctrl O, kita ambil gambar ini ya, gambar orang ini untuk menjadi apanya yang bawah nanti. Kita pakai magic eraser, terus kita klik kiri, kita pindahkan di sini. Nah, sebelumnya kita hapus dulu untuk file-file yang tadi di atas biar tidak mengganggu. Nah, untuk ini yang gambar ini kita atur ya. Nah, begini. Nah, kemudian kita gunakan brush tool. Kita buat lapisan terlebih dahulu untuk supaya nanti fungsinya jika ada kesalahan atau ingin kembalikan itu bisa langsung dihapus. Untuk gambar yang utuhnya itu tidak akan terhapus begitu. Nah, setelah sudah, kita duplikat ya. Kita duplikat lagi, kita pindahkan, sesuaikan biar tidak ini, biar tumpukannya bagus nih. Kira-kira begini. Nah, kira-kira begini bisa ini ya, seperti tidak tersusun begitu ya. Ya, tinggal tergantung dari desainernya ya, menyesuaikan dengan bentuk desainnya nanti. Di sini mungkin kita membuat gradasi ya. Terlebih dahulu kita ambil 3 warna. Nah, untuk warnanya kita ambil sampel dari bendera. Jadi kita tunjuk ke benderanya, kita ambil yang paling agak gelap di bagian bendera merah. Nah, kira-kira begitu boleh. Nah, untuk gambar tengahnya kita ambil merah yang sedikit terang itu. Nah, cuman ditekan di benderanya itu, dia langsung menyesuaikan dengan warna yang ada. Nah, untuk bagian atasnya masih kita gunakan yang sedikit gelap. Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya. Nah, kita duplikat lagi. Kita tarik ya. Nah, sesuaikan.
kita duplikat lagi, kita sesuaikan lagi. Ini sekarang kita akan memasukkan gambar yang 80 ini, tapi mungkin untuk tulisannya kita tidak perlu ya untuk Republik Indonesia-nya. Jadi kita brush, kita hapus sedikit, kita cuman akan mengambil ini 80-nya, kita ganti untuk brushnya, bukan yang tadi tapi yang tidak memudar itu. Nah, kira-kira begini. Kemudian kita tarik, pindahkan ke file baliho ya. Nah, kita atur ukurannya, kita tarik lagi. Nah, kita Ctrl O untuk mengambil peta Indonesia. Nah, sebelum itu kita seperti biasa ya, kita hilangkan latar belakang putihnya dulu pakai magic eraser, kemudian kita tarik, kita pindahkan. Nah, mungkin Ctrl T dulu, kita ubah bentuknya, sesuaikan. Nah, dan untuk petanya mungkin saya akan taruh di bagian atas ya, sebagai mungkin di bagian sini. Nah, kita pindahkan bagian dulu. Kira-kira untuk sebentar dulu ya untuk namanya peta, lalu kita sesuaikan ukurannya supaya terlihat tidak terlalu apa ya. Nah, kira-kira begini. Nah, untuk peta mungkin besar. Nah, kira begini. Nah, dan berikutnya itu kita akan membuat teksnya. Dan untuk teksnya pertama itu kita pakai yang Republik. Kita atur ukurannya. Ctrl T, kemudian kita tarik, tahan, jangan lupa ditahan untuk shiftnya supaya bentuk dari tulisannya tidak berubah, tidak menjadi begitu. Oke, tahan shiftnya kemudian ditarik, nah sehingga bentuk aslinya itu tidak berubah ya. Kira-kira di sini. Kita juga tambahkan teks di bagian tengah, teks yang berikutnya itu. Nah, kita tambahkan Indonesia. Nah, puncaknya teman-teman, di dalam desain ini kita akan membuat tipografi ya, atau mengedit tulisan. Mengedit tulisan sehingga kelihatan menjadi menarik.
Ctrl T dulu, baru tahan shift, lalu tarik dari sudutnya. Nah, kita blending option, kita tambahkan stroke, drop shadow, kemudian color overlay, gradient overlay. Kita pakai yang warna ini ya, yang warna 3 tadi, seperti yang dipakai buat apa yang dibawa itu, buat gambar-gambar orang. Dan kita besarkan sedikit untuk tulisannya karena efeknya kurang terlihat. Kita blending lagi, nah kita ubah warnanya, nah untuk warna itu cuma diambil dari warna yang ada di bawah ya, yang kita pakai tadi. Jadi hanya tekan warnanya ya, tekan warnanya, kemudian kita pilih sampel dari warna yang akan digunakan. Nah, seperti begini. Kita ambil dulu yang bagian gelap, kemudian tengahnya kita ambil merah yang agak terang. Kita tunjuk di mana warna yang akan dipakai. Nah, kemudian untuk yang di bagian atasnya kita tunjuk warna yang merah agak gelap lagi. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan, tidak usah kita tambahkan desktop. Kita naikkan untuk ukurannya atau besar garis pinggirnya. Kita ganti warna ke warna putih ya. Lalu kita tambahkan drop shadow. Tapi kayaknya belum terlalu banyak perubahan ya. Kalau tidak jadi tadi. Oke, kita drop shadow. Oh, ternyata ini size-nya tadi kurang ditinggiin. Kira-kira begini ya. Kita pindahkan sedikit ke bawah. Nah, kira-kira begini. Tapi kita kayaknya harus ganti fontnya. Untuk font stylenya kita ganti. Sudah cocok. Kita tarik sedikit ya. Ini untuk ini stroke-nya kita tambahkan sedikit ya. Diuturin untuk drop shadow untuk capacity-nya. Nah, untuk stroke ini kita mungkin
size-nya. Nah, kira-kira begini. Kalau sudah terlihat lumayan, kemudian di bawahnya itu kita pakai ini font yang tadi dulu, yang seperti di atas itu. Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2025. Kita atur kira-kira seperti ini ya. Atur dari jarak fontnya biar terlihat seimbang. Nah, di sini kita tambahkan juga ya moto yang dari 17 Agustus untuk 2025. Nah, ini teman-teman, saya lihat di Google ya, dapat dari Google, Nusantara Baru Indonesia Maju. Nah, di sini saya kasih warna hitam saja. Moto ya, apa namanya, kata-kata di tiap tahun kan ada kata-kata khusus begitu ya di setiap tahun. Misalkan yang kalau tidak salah yang tahun 79 kan menuju Indonesia Emas begitu. Nah, kira-kira begitu. Kita atur lagi untuk di bahasa khususnya ditambahkan stop sama drop dulu. Boleh lihat saja yang sesuai dengan ininya fontnya, karena seringkali di ukuran-ukuran fontnya itu untuk stroke-nya atau stroke-nya itu harus disesuaikan dengan ukuran font. Kadang nanti kalau fontnya kecil terus stroke-nya tinggi ya, nanti akan lebih mendominasi stroke-nya daripada fontnya. Jadi tentunya teman-teman sesuaikan dengan ukurannya. Ini saya kasih sama untuk Dirgahayu sama 17 Agustus karena ukurannya sama kan. Nah, kira-kira hasil sementara seperti ini. Kita atur mungkin tengahnya besar sedikit. Nah, ini ya bagian yang paling susah itu saat ini mengatur posisi dari dari fontnya atau layer-layernya ya. Kita blending
mungkin lebih kelihatan ini, terlalu warnanya tidak terlalu gelap tadi. Cuman di Pro ini saya tinggiin drop shadownya, terus diganti stroke-nya jadi warna putih. Nah di sini tambahkan juga, ini udah lupa ya, kita hapus dulu. Tambahkan untuk latar belakangnya. Nah kita tarik, latar belakangnya kira-kira di sini ya, karena di samping kiri kan sudah sudah ada tampilannya, jadi pasang di kanan biar full gitu. Kira-kira begini ukurannya. Dan kita ganti namanya biar nanti untuk layarnya itu tidak berpindah ya, jadi tidak salah pencet atau salah pindahkan. Nah, kita tarik ke bawah, mungkin ke bawah lagi, mungkin di paling bawah ya, kira-kira begini. Nah untuk yang background tadi karena terlalu mencolok ya, kita turunin kapasitinya. Nah kira-kira 50%. Kemudian kita tambahkan lagi burung garuda ya, karena harus ada ya burung garuda sebenarnya. Kita hilangin dulu di tengah juga, di bagian mulut juga ya. Kita pakai move tool, kita klik kiri, tahan, terus tarik. Nah kita kasih untuk ukurannya, mungkin kasih atur di sebelah kiri mungkin sini. Mungkin dikasih sedikit ke bawah ya. Dalam pembuatan desain mungkin hal kecil seperti penempatan hurufnya itu sangat harus diperhatikan, walaupun dia hanya tergeser sedikit lah, harus selalu diperhatikan. Dan minimal kalian dalam membuat suatu desain itu harus berpikir perfect supaya hasilnya yang dihasilkan itu bagus. Kira-kira hasil dari baliho yang akan kita buat seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil desainnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah kita lakukan save as, kemudian pilih tempat untuk hasil mau di save di mana kan, diganti format dengan sesuai dengan format yang diinginkan. Nah itu tutorial cara membuat baliho. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.